ほど知らずのバカ野郎。Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Nggih. Oke, berdoa saya pimpin ya. Iya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Mbak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Begitu. Iya. Iya Pak. Sama-sama. Oke, saya ingin bertanya Mbak terlebih dahulu. Sebelumnya Mbak SF aja ya saya panggil ya, Mbak SF ya. Oke, Kenapa, ini Pak? karena di kegiatan kali ini itu kita harus merahasiakan identitas ya, gitu. Karena ada asas kerahasiaan. Jadi saya sebut Mbak SF aja ya. Iya Inisial. Pak. Iya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi. Sebelumnya Mbak SF ini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling individu? Belum pernah Pak. Belum pernah. Baik. Lalu Mbak SF ini apakah tahu arti dari konseling individu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Baik, saya sedikit menjelaskan ya supaya Mbak SF ini tahu. Iya. Jadi konseling individu itu merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa dalam memecahkan permasalahannya. Permasalahan yang dipecahkan ya, yang diselesaikan itu terkait masalah pribadi, sosial, belajar, dan juga masalah karir. Ya, melalui dinamika kelompok juga bisa, atau melalui konseling individu seperti ini. Gitu Mbak. Iya Pak. Lalu ada lagi Mbak, untuk konseling individu itu harus menerapkan beberapa asas Mbak, yang penting itu. Asas yang pertama Mbak, itu ada asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan itu artinya segala informasi yang kita terima ya, yang Mbak terima dan yang saya terima itu kita harus menjaga dan memelihara supaya tidak bocor kemana-mana ya, harus dijaga kerahasiaannya. Lalu ada lagi asas keterbukaan Mbak. Asas keterbukaan ini artinya nanti Mbak SF ya menyampaikan permasalahannya secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi, begitu. Kemudian ada asas lagi Mbak, ini namanya asas kesukarelaan. Kalau asas kesukarelaan itu Mbak SF ya datang dan mengikuti kegiatan konseling individu ini dengan harapan dalam diri Mbak SF sendiri ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada intervensi dari orang lain. Ya, jadi murni dari dalam hati. Gitu.
Iya, Pak. Oke. Nah, kira-kira ini tadi Mbak SF ya datang dan masuk ke link Google Meet ini, apakah ada paksaan atau intervensi mungkin dari pihak luar atau pihak teman-teman? Tidak ada, Pak. Ada Murni. ya, murni ya. Oke. Kalau segala yang murni-murni itu baik, Mbak, gitu. Iya. Itu. Oke, baik. Apakah Mbak SF sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling individu ini? Iya, Pak, siap. Oke, siap ya. Jadi nanti caranya begini, Mbak ya. Saya jelaskan terlebih dahulu gambarannya. Nanti Mbak SF ini ya mengutarakan permasalahannya yang dialami saat ini gitu. Kemudian nanti saya ya Pak Saiful itu nanti memberikan tanggapan terhadap masalahnya Mbak SF. Kemudian kita sama-sama mencari jalan keluar daripada masalahnya Mbak SF ini ya, supaya ada jalan terangnya biar Yap. Mbak SF ini permasalahannya itu dapat diselesaikan supaya tidak murung lagi, ceria lagi gitu. Sudah siap? Iya. Siap. Oke, langsung saja Mbak. Ini Mbak SF ya langsung menceritakan permasalahannya ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi gini, Pak. Ya. Saya itu kurang percaya diri. Padahal kan remaja zaman sekarang kayak saya ini itu tuh perlu banget yang namanya percaya diri. Nah, tapi tuh susah banget gitu loh, Pak, buat percaya diri. Saya tuh harus keluar dari zona nyaman saya biar saya dapat berkembang lagi. Tapi semuanya tuh kayak susah gitu, Pak. Terus saya nggak percaya dirinya itu di segi penampilan. Saya ngerasa kayak diri saya tuh kurang gitu loh, Pak. Kurang dari yang lainnya gitu. Lebih buruk dari yang lainnya. Terus juga itu saat presentasi saya juga kurang percaya diri. Takut salah kayak gitu-gitu, Pak. Terus saat komunikasi dengan orang yang baru dikenal itu saya takut mulai obrolan duluan gitu loh, Pak. Takutnya saya tuh dikirain so asik, terus so kenal gitu loh, Pak. Terus juga saya malu bertanya kalau di kelas. Tuh. Oh begitu. Baik, kalau yang saya tangkap dari cerita Mbak SF ini ya, Mbak SF ini mempunyai masalah ya terkait dengan kurang rasa percaya diri ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Benar. Ya, dalam aspek ketika membuka obrolan dengan teman yang baru ya. Kemudian ketika ada mata pelajaran yang harus presentasi di depan kelas ya. Kemudian dengan penampilan ya, penampilan ini Mbak Asap ini merasa penampilannya itu tidak maksimal lah di hadapan orang lain. Begitu Mbak ya? Iya, Pak. Begitu. Oke. Kalau saya boleh menanggapi Mbak, memang sih semua orang itu tidak percaya diri. Gitu. Tapi rasa tidak percaya diri itu bisa kita siasati ya, bisa kita tingkatkan supaya kita lebih percaya diri untuk menjalani hari-hari, Pak. Seperti itu. Misalkan ya, ini contoh, misalkan Mbaknya itu bisa latihan, Mbak ya. Ini sedikit tips ya, Mbaknya itu bisa latihan ketika merasa kurang percaya diri dengan cara melihat atau mencoba memperkenalkan ya, perkenalan diri di hadapan cermin gitu. Jadi Mbak Asap ini ngaca gitu ya, ngaca di depan cermin. Sebentar, Mbak
SF ini di kamarnya ada cermin untuk merias diri enggak? Di Ada, kamarnya. Pak. Ada ya, ya. Kalau cewek ya perempuan pasti di kamarnya itu ada meja rias lah seperti itu. Nah, itu Mbak SF itu bisa bercermin di situ ya, kemudian melakukan kayak memperkenalkan diri gitu, ngomong sendiri di hadapan cermin, misalkan, halo perkenalkan nama saya Mbak SF seperti itu, terus habis saya bla 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 seperti itu. Nah nanti kan bisa kamu evaluasi mana sih gestur muka yang tidak enak kalau dilihat seperti itu, atau mungkin sikap gaya bahasa tubuh yang mungkin tidak enak dilihat, ya itu bisa Mbak evaluasi gitu. Oke, Pak. Iya, Pak. Terus gini juga, kalau tadi soal penampilan ya, kalau saya lihat ini Mbak SF ya, penampilannya ya bagus lah, ya cantik lah gitu. Jadi Mbak SF ini jangan merasa berpikiran yang irasional ya. Jadi jangan berpikiran yang irasional gitu. Karena saya melihat Mbak SF ini ya cantik gitu kalau menurut saya. Iya. Cantik ya. Jangan merasa minder lah begitu. Cantik tidaknya seseorang itu tergantung selera, Mbak. Cantik ya tidaknya seseorang itu yang menilai kan orang lain juga, itu selera sih gitu. Selera orang beda-beda gitu. Lalu gini lagi Mbak, lalu ini coba ya, ini saya ingin memberikan sebuah tips ya. Kita bermain role playing. Halo Mbak SF. Iya. Oke, kita coba bermain role playing ya. Kita bermain peran ya, supaya dapat meningkatkan sedikit lah, atau ini sesi latihan lah, supaya Mbak SF ini dapat meningkatkan percaya dirinya ya. Jadi nanti instruksinya seperti ini Mbak. Coba Mbak SF nanti memejamkan mata ya, matanya terpejam. Kemudian Mbak SF ini mencoba membayangkan berada di sebuah panggung yang megah yang besar di hadapan para penonton. Nah penonton ini sebenarnya sudah menunggu-nunggu Mbak SF ya, ingin memperkenalkan diri seperti itu. Jadi Mbak SF ini diminta untuk memperkenalkan diri kepada para penonton. Iya, Siap, Pak. ya? Oke, Siap. coba ya, dibayangkan yang serius ini, yang ya katakanlah seperti nyata gitu ya, dibayangkan seperti nyata. Siap? Siap. Oke. Silakan hitungan ketiga nanti langsung memejamkan mata dan membayangkan ya. Iya, Pak. Oke. 1, 2, 3. Silakan Mbak SF bisa membayangkan dan mulai berkenalan. Perkenalkan, nama saya Siva Fikriah, biasa dipanggil Siva. Usia saya 15 tahun. Makanan kesukaan saya Miramor dan minuman kesukaan saya jus wortel. Satu, dua, tiga. Oke, silahkan buka matanya. Oke. Sebenarnya bisa Mbak ya, kamu itu sebenarnya bisa. Oke, berikan aplaus ya, tepuk tangan buat diri Mbak SF ini. Tepuk tangan ya.
sebenarnya bisa gitu ya. Itu harus dilatih Mbak ya setiap hari supaya bisa meningkatkan rasa percaya diri ini. Apabila hal irasional tersebut ya, kurang percaya diri itu kamu terus-teruskan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai bertahun-tahun, itu nanti kasihan Mbak untuk jadi kamu nanti tidak punya teman, tidak bisa bersosialisasi ya, nanti lama-lama nanti jadi introvert gitu. Padahal di dunia luar itu banyak yang indah-indah, banyak yang bagus-bagus gitu ya. Gimana Mbak setelah tadi ya ada treatment, ada tips dari saya, apakah sudah ada jalan keluar Mbak untuk pemecahan masalahnya Mbak Asaf ini? Alhamdulillah sudah Pak. Kira-kira apa Mbak jalan keluar? Ya kita itu harus berpikiran positif gitu loh Pak. Jangan berlarut-larut dalam pikiran negatif kita yang sebenarnya itu enggak perlu gitu loh mikirin yang enggak. Terus juga biar tambah bisa percaya, coba treatment di kaca. Terus juga bayangin di kerangka perkenalan diri. Oke. Apakah kegiatan konseling individu pada kali ini bisa kita cukupkan? Bisa Pak. Oke. Baik. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Sejauh ini belum Pak. Oke, baik. Lalu kapan nih kita mengadakan atau melaksanakan konseling individu seperti ini? Mungkin minggu depan. Minggu depan bisa ya. Di jam yang sama? Ya Pak. Oke. Nanti Mbak SF ya bisa menyampaikan permasalahan yang lain juga ya. Iya Nah, Pak. kalau ini kan rasa percaya diri, ya kurang rasa percaya diri. Kemudian nanti misalkan atau besok-besok ada masalah lagi ya, nanti bisa disampaikan, diceritakan di kegiatan layanan konseling individu ini ya. Iya Pak. Siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja ya. Iya Pak. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa dahulu ya, supaya kegiatan kali ini mendapatkan barokah serta manfaat ya buat kita semua ya. Amin. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apabila saya ada salah-salah kata ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya Baik, Pak. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ooh, like LeBron, though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah. Shot